Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah yang tadi kita lakukan, dan insya Allah setelah ini kita lanjut dengan tarawih serta sholat witir. Tidak terasa kita sudah masuk berapa hari ini? 10 hari berpuasa ya, kurang lebih ya. Artinya sudah sepertiga bulan Ramadan telah kita lalui. Selama sepertiga ini apa saja yang telah kita lakukan? Apakah sudah maksimal atau masih dapat kita tingkatkan? Atau kita merasa cukup dengan apa yang kita lakukan? Saudara-saudaraku sekalian, ketahuilah bahwa waktu ini terus berjalan. Waktu itu adalah salah satu hal yang tidak akan mungkin terulang kembali. Saya beberapa kali dalam kesempatan menyampaikan bahwa ada banyak sekali jiwa-jiwa yang ingin kembali hidup walau sebentar saja untuk dapat melaksanakan sholat berjamaah dan melaksanakan amal ibadah lainnya. Karena betapa besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala amal ibadah yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan ini. Maka dari itu mari kita perbanyak amal ibadah. Salat tarawih sudah, salat witir sudah, tambah lagi salat malam, qiyamul lail. Nanti subuh 2 rakaat sebelum subuh, salat subuh, kita tunggu sampai waktu terbitnya matahari, kita salat lagi, salat Isra, menunggu waktu syuruk. Apa pahalanya? Sama dengan pahala orang yang berumrah secara sempurna. Dalam riwayat lain berhaji. Kemudian lanjut lagi sholat duha. Dimaksimalkan aja, kita gaspol terus saja. 8 rakaat atau 12 rakaat. Terus seperti itu. Tidak lupa kita perbanyak juga zikir. Kita perbanyak istighfar, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Karena sebagai manusia tentu kita tidak luput dari dosa. Kita mungkin tidak sadar kita sudah berbuat salah kepada manusia ataupun kepada Allah. Maka kita banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak meminta ampun kepada Allah. Kita perbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim 100 kali sehari. Kita perbanyak hafalan Quran kita agar dapat menerangi kita di alam kubur nanti. Kita perbanyak mengaji. Di bulan Ramadan ini satu huruf yang kita baca bernilai 10 kebaikan. Kalau di hari biasa hanya bernilai 1, di bulan Ramadan ini bernilai 10. Jika kita lancar, banyak-banyakin membaca, semakin banyak yang pahala yang kita dapatkan. Jika kita masih belajar, Allah pun menilai seberapa besar effort yang kita lakukan. Tetap dinilai. Luar biasa, begitu adilnya Allah. Namun tidak hanya membaca, kita juga sebaiknya memahami maknanya. Yang saya pribadi lakukan, setiap kali saya membaca makna Al-Quran, maka saya merasa seperti ada dalam diri saya yang tercerahkan. Begitu magisnya, luar biasanya kata-kata di dalam Al-Quran itu, hingga setiap kali kita membaca maknanya, kita merasa seperti tercerahkan. Karena Al-Quran ini berisi nasihat, berisi kisah sejarah, berisi hukum-hukum. Dan semuanya itu tidak terbantahkan adalah sesuatu yang benar, karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Hingga detik ini belum ada yang dapat membuktikan bahwa Al-Quran adalah salah. Hingga detik ini belum ada yang dapat membuat sesuatu yang sama seperti Al-Quran. Bahkan tantangan itu ada di dalam Al-Quran. Dalam salah satu firman-Nya Allah mempersilakan kepada siapa saja untuk membuat sesuatu yang setara dengan Al-Quran. Tapi hingga detik ini kita tidak menemukan sebuah buku, sebuah kitab yang dapat berisi sejarah masa lalu dan berisi petunjuk-petunjuk, juga berisi ilmu pengetahuan serta gambaran apa yang akan terjadi di masa datang. Salah satu gambaran-gambaran dalam Al-Quran yang sangat luar biasa adalah sebuah perumpamaan, yaitu ketika tanah yang tandus, tidak ada tanaman apapun di sana, kering. Lalu Allah turunkan hujan di tanah yang tandus itu, hingga kemudian tumbuhlah tanaman dan dia menjadi hijau. Dari sesuatu yang tandus hingga tumbuh tanaman. Apa perumpamaannya Allah katakan? Seperti itulah kalian akan kami bangkitkan. Jadi jangan dikira ketika kita mati nanti kita menjadi tulang belulang, organ tubuh kita sudah membusuk dan hilang atau hancur, kita tidak bisa dibangkitkan. Allah telah memberikan perumpamaan bahwa suatu tanah atau negeri yang tandus ketika diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat tumbuh tanaman. Dari mana tanaman itu? Itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita perbanyak amal ibadah kita selagi kita masih dapat melakukannya. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang yang menyesal di kemudian hari dan ingin dibangkitkan walau sebentar saja untuk melaksanakan sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.